Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti, calon guru penggerak dari Kabupaten Cilacap. Refleksi singkat terkait dengan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat di mana tumbuh dan berkembangnya benih-benih kebudayaan. Karena antara pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan merupakan pondasi yang paling utama untuk bisa mencapai kebudayaan bangsa. Pendidikan pada dasarnya adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar anak bisa mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidik hanya bisa menuntun hidup dan tumbuhnya kodrat anak, agar bisa memperbaiki lakunya, agar bisa memperbaiki hidupnya dari kekuatan kodrat tersebut. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, sementara pendidik hanya sebagai pamong dalam memberikan tuntunan, dalam memberikan arahan, agar anak tidak hilang arah dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan pendidik harus bisa sebagai contoh teladan yang baik, di tengah pendidik harus bisa menciptakan kreasi, ide, dan di belakang pendidik harus bisa mendorong, memberikan motivasi kepada anak. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak dan pembelajaran yang memerdekakan anak. Di sini pendidik hanya bisa sebagai pamong, hanya sebagai penuntun dari kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Sehingga bisa memperbaiki lakunya, memperbaiki arahnya, memperbaiki hidupnya dari kekuatan kodrat tersebut, agar anak bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal yang harus dilakukan agar pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa tercapai adalah, yang pertama, kita harus memahami dulu karakteristik dari anak-anak kita. Setelah kita ketahui karakteristiknya, akan kita sesuaikan dengan metode pembelajaran yang cocok tentunya. Yang kedua, kita ciptakan suasana yang nyaman. Dengan cara kita membuat kesepakatan dengan siswa, kita membuat kesepakatan dengan anak tentang hal-hal yang akan kita lakukan bersama di dalam proses pembelajaran. Sehingga apabila ada anak yang melanggar kesepakatan, mereka akan berlatih untuk bertanggung jawab, bukan merasa diberikan hukuman. Selain itu, kita juga memberikan kesempatan, kemerdekaan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya. Bahkan boleh untuk mengkritik kita apabila kita mempunyai kesalahan. Dan apabila memungkinkan, materi pembelajarannya kita gunakan dengan metode bermain. Sehingga anak akan merasa nyaman, merasa senang, karena pada dasarnya kodrat anak itu masih suka untuk bermain. Dari konsep-konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di dalam saya mengajar adalah, yang pertama, saya berusaha menciptakan suasana yang nyaman. Dengan cara saya membuat kesepakatan dengan anak, kemudian saya berusaha mencari tahu karakteristik dari anak, sehingga saya bisa menyesuaikan metode belajar yang saya gunakan. Kemudian saya memberikan kebebasan kepada anak untuk berargumentasi, untuk mengemukakan pendapat, bahkan saya memberikan kebebasan untuk mengkritik diri saya apabila terdapat kekeliruan. Sesekali saya menerapkan pembelajaran di luar kelas agar anak juga tidak merasa jenuh, kemudian mengajak anak untuk berdiskusi sehingga anak bisa membangun pola pikir terhadap pembelajarannya sendiri untuk bisa saling menghargai dengan keberagaman dari karakteristik anggota kelompok yang berbeda-beda. Demikian refleksi singkat tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.